Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi manusia dari A.H. Maslow yang sudah saya ringkas. Jadi ada 5 set tujuan yang dapat kita sebut sebagai kebutuhan dasar. Secara singkat yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Selain itu, kami didorong oleh keinginan untuk mencapai atau mempertahankan berbagai hal, di mana kondisi kepuasan dasar ini bersandar oleh keinginan intelektual yang lebih tertentu. Secara dasar, ini terkait dengan satu dengan yang lainnya dan diatur dalam hierarki prepotensi. Ini sangat berarti tujuan yang lebih kuat akan memonopoli kesadaran dan akan cenderung dengan sendirinya mengatur perekrutan berbagai kapasitas organisme. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki keinginan yang kuat itu akan cenderung menggunakan 5 kebutuhan dasar tersebut untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kebutuhan yang kurang terpenuhi bagi masyarakat yang kurang sehat dianggap tidak menyetujui tujuan tertinggi manusia. Maka akan muncul dengan memenuhi kebutuhan dasarnya yang lebih meminimalkan, dilupakan, bahkan ditolak. Jadi orang yang dianggap tidak sehat di sini ketika mencapai tujuan itu akan tertunda. Kenapa tertunda? Karena dia cenderung tidak menggunakan kebutuhan dasar tersebut untuk mencapai tujuannya. Tetapi ketika sebuah kebutuhan terpenuhi dengan cukup baik, maka kebutuhan selanjutnya yang lebih unggul akan muncul dan pada gilirannya untuk mendominasi kehidupan sadar dan berfungsi sebagai pusat organisasi perilaku. Dan aktif ketika kebutuhan terpuaskan itu bukanlah motivator aktif, karena biasanya masyarakat kita sering merasa puas dan sebagai lagi tidak merasa puas dengan keinginannya. Kegagalan atau kemungkinan gagalnya hal-hal mendasar tujuan manusia tersebut atau bahaya bagi pertahanan yang melindungi mereka atau kondisi tempat mereka istirahat dianggap sebagai ancaman psikologis. Dengan beberapa pengecualian, semua patologi dapat dilacak sebagai ancaman seperti itu. Seorang pria yang pada dasarnya digagalkan sebenarnya didefinisikan sebagai pria yang sakit. Jadi biasanya seseorang yang gagal itu dianggap sakit karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai sesuatu. Jika kita tahu ancaman itulah yang menyebabkan reaksi darurat. Masalah dasar seperti itulah yang belum ditangani karena keterbatasan ruang. Di antaranya, yang pertama masalah nilai dalam teori motivasi definitif, yang kedua hubungan antara nafsu makan, keinginan, kebutuhan apa yang baik bagi organisme tubuh kita, yang ketiga etiologi dasar kebutuhan dan kemungkinan derivasi di anak usia dini. Kemudian yang terakhir redefinisi konsep motivasi, yaitu dorongan, keinginan, kebutuhan, dan tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.